Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Fuada Semarbon dengan NIM 2511029003. Nah, di sini aku izin untuk share screen untuk materi yang kedua dan dalam pertemuan kelima. Oke, baiklah. Nah, di sini kita akan membahas dengan model deskriptif manajemen strategi tersebut. Di sini kita akan membahas empat materi. Yang pertama itu adalah proses mendirikan strategi, yang kedua itu lingkungan eksternal, yang ketiga itu lingkungan internal, yang terakhir itu adalah formulasi dan strategi. Nah, yang pertama itu proses manajemen strategis, yang mana itu ada empat. Yang pertama itu analisis strategi, yang mana itu merupakan titik awal dari proses manajemen strategi tersebut, yang terdiri dari pekerjaan lanjutan yang harus dilakukan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi secara efektif. Nah, yang kedua itu perumusan strategi. Nah, perumusan strateginya ada dua tingkat. Yang pertama itu pada tingkat bisnis, itu membahas bagaimana bersaing dengan dalam berbisnis tersebut. Nah, yang kedua itu adalah pada tingkat korporat, yang mana itu membahas dengan dua isu, yaitu tentang bagaimana bisnisnya akan dikompetisikan dan juga bagaimana bisnis dapat dikelola. Nah, yang ketiga yaitu sebuah perusahaan harus mengembangkan strategi internasional saat akan melangkah melampaui batas-batas internasional, batas-batas nasionalnya. Yang keempat, strategi kewirausahaan dan dinamika persaingan itu bertujuan untuk menciptakan nilai baru merupakan penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, yang kedua itu kita eh, itu implementasi strategi, yaitu adalah melibatkan dan memastikan pengendalian strategi dan desain organisasi yang tepat. Nah, yang mana itu adalah terdiri dari beberapa hal, yaitu pertama, pengendalian strategi dan tata kelola perusahaan menerapkan dua strategi, yaitu pengendalian informasi dan juga pengendalian perilaku. Nah, yang kedua itu menciptakan desain organisasi yang efektif. Nah, yang ketiga membangun organisasi pembelajar dan organisasi yang beretika. Nah, yang keempat itu membina kewirausahaan perusahaan tersebut. Nah, yang materi kedua yaitu adalah peran pemindaian lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini kita bahas tentang 8 poin. Yang pertama itu adalah peran pemindahan, pemantauan intelijen, kompetitif, dan juga peramalan. Nah, ini juga ada beberapa item. Yang pertama itu adalah pemindahan lingkungan melibatkan pengawasan terhadap lingkungan eksternal perusahaan. Yang kedua itu pemantauan lingkungan. Yang ketiga itu intelijen kompetitif, yaitu membantu perusahaan dalam mendefinisikan dan memahami industri tersebut. Nah, yang terakhir itu analisis skenario adalah mendekatkan peramalan yang lebih mendalam. Nah, yang kedua itu analisis SWOT, yaitu untuk memahami lingkungan bisnis suatu perusahaan yang kita perlu untuk menganalisisnya, karena lingkungan umum itu perlu dianalisis biar kita tahu bagaimana medannya, bagaimana kita harus berkembang, bagaimana kita harus menyampaikan strategisnya, gitu loh. Nah, yang ketiga itu adalah segmen demografis, yang merupakan elemen lingkungan yang umum yang paling mudah dipahami dan juga diukur. Nah, demokrasi ini adalah merupakan akar dari banyak perubahan dalam masyarakat sekitar. Yang keempat itu segmen sosial kultural, yang mana yaitu merupakan faktor-faktor sosial kultural yang mempengaruhi nilai-nilai keyakinan dan gaya hidup satu masyarakat tersebut. Yang kelima itu adalah segmen politik atau hukum, yang mana ini undang-undang juga dapat mempengaruhi perusahaan di sektor ekonomi, mana itu juga adalah berteknologi tinggi dan juga memperluas jumlah visa sementara yang tersedia bagi profesional asing berkeahlian tinggi. Nah, yang keenam, segmen teknologi. Nah, yang mana segmen teknologi ini merupakan perkembangan teknologi menghasilkan produk dan layanan baru dan meningkatkan cara produksinya dan juga cara pengirimannya kepada pengguna yang paling akhir. Nah, itu kan banyak distribusi itu bagaimana cara mereka mengirimkannya gitu. Baiklah, yang ketujuh itu segmen ekonomi. Perekonomian mempengaruhi semua industri, mulai dari pasok bahan baku hingga produsen barang jadi dan jasa, juga tetap semua organisasi di sektor jasa, grosir, dan juga eceran pemerintah maupun dari nirlaba tersebut. Yang terakhir itu segmen global, yang mana segmen global ini adalah semakin banyak perusahaan yang memperluas operasi dan juga jangkauan pasar mereka, maka melampaui batas negara asal mereka itu tersebut.
Nah, yang ketiga kita membahas tentang lingkungan internal. Nah, di lingkungan internal ini kita akan membahas eh, dua poin. Yang pertama itu adalah analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai ini merupakan adalah memandang organisasi sebagai proses berurutan dari aktivitas atau aktivitas-aktivitas yang menciptakan nilai. Nah, juga pendekatan ini juga berguna untuk memahami fondasi keunggulan kompetitif yang dijelaskan oleh dalam buku yaitu dari buku Michael Porter, yang mana perusahaan dikatakan menguntungkan ketika nilai yang diterimanya melebihi total biaya yang diterimanya dan juga melebihi total biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan produk dan atau layanan tersebut. Nah, juga ada nih beberapa komponen yang dalam analisis rantai nilai ini ada empat. Yang pertama itu adalah kegiatan utama, yaitu generik aktivitas utama. Yang kedua itu adalah kegiatan pendukung. Yang ketiga itu hubungan antar aktivitas antar rantai nilai dalam dan antar organisasi. Dan yang terakhir itu menerapkan rantai nilai pada organisasi layanan. Yang kedua itu adalah pandangan perusahaan berbasis sumber daya. Nah, pandangan ini juga menggabungkan dua perspektif, yaitu analisis internal juga atas fenomena dalam perusahaan dan juga analisis eksternal atas industri dan lingkungan persaingannya. Nah, juga pengembangan sumber daya perusahaan untuk memberikan keunggulan, mempertimbangkan konteks persaingan yang lebih luas. Sumber daya perusahaan harus dievaluasi berdasarkan seberapa berharganya, langka dan juga seberapa sulitnya yang dicari oleh pesaing tersebut. Nah, itu ada beberapa komponen, ada tiga. Yang pertama itu jenis sumber daya dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu sumber daya perusahaan dan juga keunggulan kompetitif berlanjutannya. Yang ketiga itu mengevaluasi kinerja perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah formulasi strategi. Itu pertama itu pengetahuan formulasi strategi, yang mana itu adalah dan merancang dan menetapkan strategi yang akan digunakan organisasi atau perusahaan untuk mencapai satu tujuan jangka panjang. Nah, yang kedua itu tahapan formulasi itu ada 5. Yang pertama itu menetapkan visi, misi, dan juga tujuannya. Yang kedua itu adalah analisis lingkungan internal maupun eksternal. Yang ketiga itu identifikasi dan evaluasi alternatifnya dalam strategi itu. Yang ketiga, keempat, pemilihan strategi terbaik dengan melihat kondisi perusahaan, sumber daya perusahaan, juga lingkungan bisnisnya. Nah, yang terakhir itu adalah perumusan rencana implementasi dengan menentukan kebijakan program dan juga alokasi sumber daya untuk menjalankan strategi yang dipilih. Nah, sekian terima kasih untuk podcast kali ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.